Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, ada banyak hal yang terasa berbeda. Tubuh memang mulai melambat, tapi hati justru semakin peka. Kadang ada rasa sepi di tengah ramai, dan ada rindu yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Kehidupan terasa berubah, bukan hanya karena waktu, tapi karena peran kita di dalam keluarga pun mulai bergeser. Dulu kita yang mengatur, kini kita yang mengikuti. Dulu kita yang menuntun, kini kita yang dituntun. Dan itu tidak mudah, ya, Bapak dan Ibu. Tidak mudah untuk hati yang pernah begitu kuat dan penuh kasih. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah tinggal bersama anak di kota besar? Atau mungkin masih di rumah lama yang penuh kenangan? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu, ada di antara kita yang punya kisah serupa tentang bagaimana rasanya tinggal bersama anak setelah usia menua. Saya senang sekali kalau kita bisa saling berbagi dan mendoakan agar setiap hari terasa lebih ringan dijalani. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berbincang tentang tantangan emosional ketika orang tua tinggal bersama anak. Karena seringkali bukan soal tempat tidur atau makanan yang membuat kita gelisah, tapi suasana hati yang berubah. Saya teringat kisah Ibu Aminah, 71 tahun, yang dulu tinggal sendiri di rumah kecilnya di Bandung. Setelah anak bungsunya menikah dan pindah ke Jakarta, beliau diajak ikut tinggal bersama. Awalnya beliau merasa sangat bahagia. Ada cucu yang menemani, ada keluarga yang ramai. Tapi perlahan, hati mulai merasa berbeda, karena waktu anak sibuk, rumah sunyi, dan rutinitas yang dulu memberi semangat kini tak lagi sama. Kadang bukan anaknya yang berubah, tapi hati kita yang perlu menyesuaikan. Tinggal bersama anak memerlukan kebijaksanaan, antara rasa ingin dekat dan kebutuhan untuk memberi ruang. Kita belajar bahwa cinta di usia senja tidak selalu harus tampak, tapi cukup dirasakan dengan doa dan ketulusan. Bahwa menjadi tua bukan berarti kehilangan kendali, tapi menemukan cara baru untuk dicintai tanpa harus selalu terlihat. Bapak dan Ibu, yuk kita belajar bersama. Belajar menenangkan hati ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Belajar bersyukur meski yang kita miliki sekarang tidak sebanyak dulu. Dan belajar melepaskan tanpa merasa kehilangan. Karena hati yang tenang adalah rumah terbaik, bahkan ketika kita tinggal di rumah anak sekalipun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita merasa seperti tamu di rumah sendiri? Rasanya aneh ya, padahal rumah itu milik anak kita, keluarga kita sendiri. Tapi saat mereka sibuk bekerja, cucu-cucu pergi sekolah, dan rumah sepi sepanjang siang, ada rasa hampa yang pelan-pelan datang. Kita ingin membantu, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin berbicara, tapi mereka tampak lelah. Akhirnya kita memilih diam, menyimpan semua rasa di dada, seolah semuanya baik-baik saja. Ada satu waktu Ibu Fatimah bercerita, setiap sore ia menunggu suara pintu dibuka. Ia menunggu anaknya pulang, berharap ada percakapan hangat seperti dulu. Tapi seringkali, yang datang justru kalimat singkat, "Bu, saya capek ya, mau istirahat dulu." Bukan karena anaknya tak sayang, tapi karena mereka juga sedang berjuang dengan kehidupan yang berat. Dan disitulah hati seorang ibu diuji, antara memahami dan merasa diabaikan, antara sabar dan sepi. Bapak dan Ibu, kadang yang membuat kita sedih bukan perlakuan anak, tapi ekspektasi yang tak tersampaikan. Nah, kita ingin diperhatikan, tapi tak tahu bagaimana cara memintanya tanpa merasa rendah. Kita ingin didengarkan, tapi dunia mereka berjalan terlalu cepat. Di saat seperti itu, penting sekali bagi kita untuk menemukan sumber kebahagiaan dari dalam diri. Mungkin dengan berzikir, membaca Al-Quran, menulis doa, atau sekadar menatap langit sore dan mengucap syukur. Hidup di rumah anak bukan berarti kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Kita masih bisa menanam kebaikan, dengan senyum, dengan doa, dengan kesabaran. Bahkan bisa jadi keberadaan kita di rumah itu adalah penyejuk bagi mereka yang lelah. Karena rumah yang memiliki doa orang tua akan selalu diliputi berkah dan ketenangan, meski kadang tak terlihat oleh mata. Jadi mari kita lembutkan hati. Kalau anak lupa menyapa, maafkan. Kalau mereka sibuk dan tak sempat menemani, pahami. Kita pun dulu pernah sibuk, pernah lupa waktu saat mereka masih kecil dan butuh perhatian. Sekarang mungkin inilah giliran kita belajar menua dengan ikhlas, tanpa menyimpan luka, tanpa mengukur cinta dari seberapa sering mereka menghubungi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tinggal bersama anak di usia senja itu seperti membuka lembaran baru dalam hidup. Ada kenyamanan karena dekat dengan keluarga, tapi juga ada perasaan halus yang sulit dijelaskan. Kadang ketika aturan rumah berubah, jam makan berbeda, cara merapikan rumah tak lagi seperti dulu, hati terasa tersentuh. Bukan karena marah, tapi karena rindu pada masa saat semuanya mengikuti irama kita sendiri. Sekarang kita yang menyesuaikan diri. Dan ternyata itu tidak selalu mudah. Saya pernah mendengar kisah Pak Rahman. Beliau seorang ayah yang bijak, tinggal bersama anak bungsunya di kota besar. Awalnya bahagia,
karena rumah ramai oleh suara cucu. Namun lama-kelamaan, beliau merasa seperti kehilangan peran. Tidak lagi dimintai nasihat, tidak lagi jadi tumpuan keputusan keluarga. Yang dulu disebut kepala rumah, kini hanya jadi penonton di sudut ruang tamu. Tapi bapak dan ibu, disitulah letak ujian hati yang sesungguhnya. Tinggal bersama anak bukan berarti kita kehilangan kehormatan, tapi sedang belajar cara baru untuk dihormati. Anak-anak zaman sekarang punya cara berpikir yang berbeda. Mereka bukan tidak menghargai, tapi seringkali mereka tak tahu bagaimana cara menunjukkan cinta dengan bahasa yang kita pahami. Mereka sibuk, mereka cepat, tapi di dalam hati mereka tetap ingin orang tuanya bahagia. Maka, kalau kita merasa tersisih, jangan langsung menyimpan prasangka. Cobalah memahami bahwa kehidupan mereka juga tak mudah. Kadang mereka terjebak antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah. Mereka tak selalu pandai mengekspresikan kasih sayang seperti kita dulu. Tapi setiap kali mereka berkata, "Bu, makan ya." Atau, "Pak, istirahat dulu." Disitulah kasih mereka sedang berbicara dengan cara yang sederhana. Mari kita belajar menurunkan sedikit ego tanpa kehilangan martabat. Belajar menikmati kebersamaan bukan dari banyaknya waktu yang dihabiskan, tapi dari kehangatan kecil yang muncul di antara kesibukan. Senyum, doa, dan kesabaran kita adalah pengikat kasih di dalam rumah. Karena sejatinya, bukan siapa yang lebih berkuasa yang menentukan keharmonisan, tapi siapa yang lebih banyak mengalah demi kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin lama tinggal bersama anak, semakin kita belajar bahwa rumah bukan sekadar tempat bernaung, tapi juga tempat melatih hati. Kadang suasana terasa hangat, penuh canda dan tawa. Namun di lain waktu, ada hari-hari di mana suasana sepi menyelinap tanpa permisi. Anak-anak sibuk, cucu-cucu sibuk, dan kita duduk di kursi yang sama setiap hari, menatap jam dinding yang terasa lambat berputar. Di saat seperti itu, hati mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, kata yang terucap cepat, tatapan yang dingin, atau perhatian yang terasa berkurang. Ibu Mariam pernah bercerita, beliau tinggal bersama anak perempuannya yang sangat menyayanginya. Namun entah mengapa, setiap kali anaknya menasihati atau menegur, hatinya terasa pedih. Bukan karena marah, tapi karena merasa seperti tak lagi dianggap tahu apa-apa. Padahal dulu beliau yang mengatur rumah, yang jadi tempat semua orang bertanya. Kini giliran beliau yang dituntun, yang diajari, yang diarahkan. Begitulah waktu mengubah peran tanpa kita sadari. Tapi Bapak dan Ibu jangan biarkan perasaan itu tumbuh menjadi duka. Sebab sejatinya anak-anak menegur, bukan karena ingin merendahkan, tapi karena ingin menjaga. Mereka takut kita sakit, takut kita lelah, takut kehilangan sosok yang mereka cintai. Hanya saja cara mereka menyampaikan kasih itu seringkali tak sama dengan yang kita harapkan. Kadang keras, kadang kaku, tapi niatnya tetap cinta. Maka, mari kita belajar untuk lebih banyak memaafkan. Memaafkan bukan karena kita lemah, tapi karena kita ingin hati tetap tenang. Kalau anak berbicara dengan nada tinggi, jangan langsung tersinggung. Tarik napas perlahan dan katakan dalam hati, dia sayang, hanya caranya berbeda. Percayalah, dengan begitu suasana rumah akan lebih damai, dan kita pun lebih mudah tersenyum. Ingat Bapak dan Ibu, di usia kita sekarang, kebahagiaan bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang paling sabar. Kita telah melewati banyak hal dalam hidup ini, jadi tak perlu membalas dengan marah ketika disalahpahami. Cukup balas dengan doa dan kelembutan. Karena doa orang tua yang tulus akan menuntun anak-anak kita ke jalan kebaikan, bahkan ketika kita sudah tak lagi di sisi mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup bersama anak memang penuh warna. Ada hari yang cerah, ada pula yang terasa mendung. Kadang bukan karena ada pertengkaran besar, tapi karena suasana hati yang tak lagi seirama. Kita mah ingin bercerita tentang masa lalu, tapi mereka sibuk dengan urusan masa kini. Kita ingin menasihati, tapi takut dianggap terlalu banyak bicara. Lalu tanpa sadar, kita mulai menahan diri, mulai diam, mulai menyimpan rindu pada keakraban yang dulu begitu mudah. Saya teringat kisah Pak Idrus, seorang ayah yang lembut dan penuh kasih. Beliau sering berkata, "Saya lebih sering berbicara dengan kenangan daripada dengan orang di rumah." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Ternyata, yang paling dirindukan di usia senja bukanlah makanan enak atau rumah megah, melainkan percakapan yang hangat, perhatian yang tulus, dan waktu bersama yang sederhana. Namun Bapak dan Ibu, kita tak bisa selalu menunggu orang lain memahami kita. Kadang kitalah yang perlu memulai. Coba ucapkan kata lembut duluan, tanyakan kabar anak sebelum mereka sempat lelah bercerita. Buatkan teh hangat, siapkan senyum, atau sekadar berkata, "Nak, Ibu senang kamu sudah pulang." Terkadang, hal kecil seperti itu bisa melembutkan hati yang paling keras sekalipun.
Kita bisa memilih, ingin menjadi orang tua yang hanya menunggu, atau menjadi orang tua yang tetap memberi, meski dengan cara yang berbeda. Memberi doa, memberi nasihat yang lembut, memberi ketenangan lewat keberadaan kita di rumah. Karena anak-anak, sekuat apapun mereka tampak, tetap membutuhkan sosok orang tua yang penuh doa. Mereka mungkin tak selalu mengatakannya, tapi dalam hati mereka, kehadiran kita adalah pelindung yang tak tergantikan. Jadi, jangan merasa kecil hanya karena kini kita bukan lagi pusat perhatian. Nilai diri kita tidak berkurang hanya karena tak selalu didengarkan. Justru di masa ini, Allah sedang mengajarkan kita arti cinta tanpa pamrih. Cinta yang tetap memberi, walau tak selalu dibalas. Dan cinta yang diam-diam menjaga rumah agar tetap dipenuhi keberkahan dan kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia seperti sekarang ini, kadang hati terasa lebih peka dari sebelumnya. Hal kecil bisa membuat kita bahagia, tapi hal kecil pula yang bisa membuat air mata jatuh diam-diam. Apalagi saat tinggal bersama anak, di mana perbedaan cara pandang sering muncul tanpa disengaja. Anak ingin berbuat baik, tapi caranya tak selalu sesuai dengan keinginan kita. Sementara kita ingin dihormati dan didengarkan, tapi seringkali suara kita tertutup oleh kebisingan zaman yang serba cepat ini. Saya pernah mendengar kisah Ibu Rohani. Beliau tinggal di rumah anaknya yang penuh kasih, tapi setiap kali ia menasihati cucunya, anaknya justru berkata, "Bu, biarkan saja, biar kami yang urus." Sekilas terdengar biasa, tapi bagi seorang ibu, kalimat itu terasa seperti jarak yang halus namun nyata. Bukan marah yang muncul, tapi rasa kehilangan. Kehilangan peran, kehilangan ruang untuk merasa dibutuhkan. Dan disitulah banyak orang tua mulai belajar satu hal besar, bagaimana menerima tanpa merasa tersisih. Bapak dan Ibu, menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah tanda kedewasaan hati, tanda bahwa kita sudah cukup kuat untuk memahami bahwa cinta juga butuh ruang. Anak kita sekarang bukan lagi anak kecil yang dulu selalu kita tuntun. Mereka sudah punya kehidupan, tanggung jawab, bahkan caranya sendiri dalam membahagiakan kita. Tugas kita bukan lagi mengatur, tapi menjaga agar rumah tetap damai dengan doa dan kasih sayang. Kalau rindu peran lama, isi hari dengan kegiatan yang menenangkan. Merawat tanaman, membaca Al-Quran, menulis catatan syukur, atau sekadar membuatkan bekal kecil untuk cucu. Setiap hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi amal besar di sisi Allah. Dan dari situ, hati pun akan terasa lebih lapang. Tidak lagi menunggu perhatian, tapi menikmati setiap kesempatan untuk memberi. Ingatlah Bapak dan Ibu, kebahagiaan sejati di usia ini bukan karena banyaknya yang kita miliki, tapi karena ketenangan hati saat kita mampu berkata, "Terima kasih ya Allah atas anak-anak yang Engkau titipkan. Mereka mungkin tak selalu seperti yang kuharap, tapi aku bersyukur mereka masih ada, masih mencintaiku dengan cara mereka sendiri." Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering membuat hati orang tua terasa sesak. Bukan karena kekurangan harta, tapi karena rasa sepi di tengah keramaian rumah sendiri. Kita mendengar tawa cucu, langkah anak menuruni tangga, suara televisi yang ramai. Namun di dalam hati, ada sunyi yang tak mudah dijelaskan. Bukan karena tidak disayangi, tapi karena cinta yang dulu sederhana kini berubah bentuk. Lebih tenang, lebih diam, tapi tetap ada. Saya teringat kisah Pak Harun dan istrinya, pasangan lansia yang tinggal bersama anak tunggal mereka. Setiap pagi mereka duduk di beranda sambil menatap halaman. Anaknya berangkat kerja terburu-buru, cucu-cucunya sibuk bersiap sekolah. Setelah rumah sepi, Pak Harun menatap istrinya dan berkata pelan, "Sekarang kita cuma punya waktu berdua, ya. Tapi mungkin inilah caranya Allah memberi kita kesempatan untuk lebih dekat." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna yang dalam, bahwa kebersamaan di usia senja tidak selalu harus ramai. Kadang justru dalam kesunyian itu, cinta tumbuh lebih tenang. Bapak dan Ibu tinggal bersama anak memang penuh ujian, tapi juga penuh peluang untuk mendewasakan hati. Kita belajar sabar tanpa harus menuntut. Kita belajar mencintai tanpa harus selalu didengar. Dan kita belajar menerima bahwa kasih sayang tak melulu berbentuk pelukan. Kadang ia hadir dalam perhatian kecil, dalam secangkir teh yang dibuatkan anak sebelum berangkat kerja. Mari kita isi masa ini dengan kelembutan, bukan keluhan. Kalau anak lupa mengajak berbincang, mari kita tetap doakan. Kalau cucu sibuk dengan dunianya, mari kita tetap tersenyum dan memeluk mereka dalam doa. Karena mungkin, di usia kita ini, tugas terbesar bukan lagi mendidik, tapi menenangkan. Menjadi penyejuk di rumah, bukan sumber tekanan. Dan percayalah Bapak dan Ibu, setiap kesabaran kita hari ini sedang Allah catat sebagai amal yang indah. Ketika kita memilih untuk diam dengan ikhlas, saat itu kita sedang menanam kebaikan yang akan tumbuh jadi kebahagiaan kelak.
Rumah yang memiliki doa orang tua akan selalu dijaga oleh malaikat, dan anak-anak yang tumbuh di bawah restu kita akan selalu mendapatkan perlindungan meski kita tak lagi di dekat mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang tanpa disadari tinggal bersama anak membuat kita belajar arti mengalah dengan bahagia. Bukan karena kalah, tapi karena kita tahu ketenangan lebih berharga daripada kemenangan. Kita belajar menundukkan suara saat hati ingin berbicara keras, belajar menahan air mata saat merasa tidak dihargai, dan belajar tersenyum meski di dalam hati ada rasa yang tak sempat diucapkan. Saya teringat cerita Ibu Halimah. Suatu malam ia mendengar anak dan menantunya berbicara di ruang tengah. Mereka membahas soal keuangan, soal tanggungan, soal masa depan. Ibu Halimah hanya mendengarkan dari kamarnya, tidak ingin ikut campur, tapi hatinya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena takut menjadi beban. Dan malam itu ia berdoa pelan, "Ya Allah, jangan jadikan aku beban bagi anak-anakku. Jadikan aku sumber berkah, meski hanya lewat doa dan kesabaran." Bapak dan Ibu, doa seperti itu adalah doa yang paling mulia. Karena di balik kelembutan seorang orang tua, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kita mungkin tak lagi kuat berjalan jauh, tapi doa kita mampu menembus langit. Kita mungkin tak lagi bisa bekerja keras, tapi doa kita bisa mengubah arah hidup anak-anak kita. Itulah sebabnya Allah begitu memuliakan doa orang tua, karena di dalamnya ada cinta yang tidak pernah menuntut balasan. Kalau hati mulai sedih, ingatlah, setiap rasa yang kita pendam, Allah tahu. Setiap kali kita menahan kata agar tidak menyakiti, Allah melihat. Dan setiap air mata yang jatuh karena rindu pada perhatian anak, Allah hitung sebagai amal sabar yang tinggi nilainya. Maka jangan biarkan sedih berlama-lama tinggal di hati. Gantilah dengan syukur, karena kita masih diberi waktu untuk mencintai mereka dengan cara terbaik, dengan mendoakan. Bapak dan Ibu, marilah kita terus menjaga kelembutan hati ini. Jangan biarkan kerasnya dunia membuat kasih kita memudar. Tinggal bersama anak bukan berarti kehilangan kendali, tapi kesempatan untuk memperlihatkan kebesaran jiwa. Semakin kita tenang, semakin damai pula suasana rumah. Dan dari ketenangan itulah anak-anak belajar arti kasih yang sebenarnya. Kasih yang tak perlu banyak kata, tapi terasa sampai ke hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin panjang perjalanan hidup ini, semakin kita sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, justru dari cara kita berdamai dengan keadaan. Tinggal bersama anak memang penuh rasa, ada bahagia, ada sepi, ada juga perasaan tak diucapkan yang tersimpan rapi di dada. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus terus kita jaga, hati yang lapang. Sebab hati yang lapang adalah sumber ketenangan, bahkan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Saya teringat kisah Pak Mahmud, seorang ayah yang sederhana dan sabar. Anaknya bekerja keras tapi sering kali tak punya waktu untuk berbincang. Suatu sore, cucunya datang sambil berkata, "Kakek, ayah sibuk ya?" Pak Mahmud tersenyum lembut lalu menjawab, "Iya, nak, ayah sedang berjuang." Kita doakan semoga lelahnya jadi berkah. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kebesaran hati yang luar biasa. Ia memilih mendoakan, bukan mengeluh. Dan dari sikap itulah ketenangan muncul. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatinya yang lembut. Bapak dan Ibu, mungkin di usia ini kita tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti dulu. Namun percayalah, setiap kebaikan yang kita tanam tetap hidup di hati anak-anak kita. Mereka mungkin jarang memeluk kita, tapi setiap kali mereka bekerja keras, ada doa kita yang mereka bawa tanpa mereka sadari. Dan setiap kali mereka bahagia, itu pun bagian dari doa yang dulu kita panjatkan di malam-malam panjang penuh harapan. Mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang menenangkan. Bersyukur atas hal kecil, nafas yang masih hangat, langkah yang masih bisa berjalan, dan anak-anak yang meski sibuk masih memberi tempat untuk kita di rumah mereka. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk berbuat baik. Setiap malam adalah waktu terbaik untuk menitipkan doa kepada Yang Maha Mendengar. Dan bila sesekali hati terasa sepi, jangan terburu-buru merasa sendiri. Karena sejatinya Allah tak pernah meninggalkan kita. Selama hati kita masih mau bersyukur, selama bibir kita masih bisa berzikir, maka kita tidak pernah benar-benar sendiri. Cukup jadikan kesepian sebagai waktu untuk lebih dekat dengannya, dan percayalah, dari situ lahir ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, bahkan oleh anak sekalipun. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari semua kisah dan renungan yang telah kita bagi hari ini, ada satu hal yang ingin saya titipkan. Jangan pernah merasa keberadaan Bapak dan Ibu sudah tidak berarti. Setiap nasihat lembut yang Bapak dan Ibu ucapkan, setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan anak dan cucu kita. Mereka mungkin tidak selalu sempat berkata terima kasih, tapi percayalah,
Mereka hidup di bawah lindungan doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan tanpa henti. Di usia ini bukan banyaknya harta yang membuat hidup terasa cukup, tapi hati yang ikhlas menerima apapun yang datang dengan lapang dada. Bukan pula banyaknya teman yang membuat hari-hari terasa ramai, melainkan kedamaian batin yang lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Dan bukan tinggal di rumah siapa yang menentukan bahagia, melainkan bagaimana kita menjaga cinta, kesabaran, dan saling menghormati di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu, jika saat ini Bapak dan Ibu tinggal bersama anak, jalani hari-hari dengan hati yang ringan. Berikan kasih sayang tanpa syarat, tapi tetap jaga kemandirian dengan bijak. Jika tinggal terpisah, jangan merasa jauh, karena kedekatan hati tidak diukur dari jarak, melainkan dari doa yang saling terpanjat setiap hari. Mari kita isi masa tua ini dengan hal-hal yang menenangkan, berzikir di pagi hari, menyiram bunga dengan senyum, berbagi cerita kepada cucu, dan yang terpenting, menjaga hati agar tetap lembut, agar hidup terasa damai sampai akhir nanti. Karena sejatinya, menjadi lansia bukan tentang menunggu waktu, tapi tentang menebar kasih dan kebijaksanaan yang menjadi warisan paling berharga. Terima kasih sudah bersama saya sampai di akhir cerita hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, dan hati yang selalu damai di setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah tersenyum dan hiduplah dengan hati yang bahagia.